RUU perampasan aset yang ramai diserukan warga Indonesia dari berbagai kalangan ternyata bukan ide baru yang tiba-tiba muncul di era kepemimpinan Prabowo Subianto. RUU ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak Indonesia dipimpin oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Terhadap rancangan undang perampasan aset, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah beberapa kali menegaskan bahwa beliau meminta kepada DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang itu. Sehingga saya pada bulan Mei yang lalu juga banyak teman-teman wartawan bertanya kepada saya bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU perampasan aset itu. Sebelumnya kita ketahui RUU itu sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah Pak Jokowi tahun 2023 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas oleh DPR. Dan kabar terakhir kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi inisiatif DPR. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih, lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ya, tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang paling terkait, dan supaya tidak terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHAP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan, undang-undang KUHAP-nya masih terus menerima partisipasi publik, tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan. Setiap tahun, Indonesia kehilangan triliunan rupiah akibat tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur, malah lari ke kantong pribadi. Namun, seringkali pelaku kejahatan ini lolos dari hukuman atau hanya dijatuhi hukuman ringan, sementara aset hasil kejahatan mereka tetap utuh. Lalu, bagaimana cara negara mengambil kembali haknya? Jawabannya ada pada satu instrumen penting, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. RUU perampasan aset bukan sekadar undang-undang biasa. Ini adalah senjata baru bagi aparat penegak hukum untuk merampas aset hasil kejahatan. Konsep utamanya sederhana. Fokus pada asetnya, bukan hanya pada pelakunya. Undang-undang ini memungkinkan negara untuk melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Bahkan, dalam beberapa kasus, proses perampasan ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu vonis pidana yang berkekuatan hukum tetap. Ini adalah terobosan besar. RUU ini dirancang untuk mencegah pelaku kejahatan menikmati kekayaan haram mereka, sekaligus mengembalikan kerugian negara secara cepat dan efektif. Ini tentang menciptakan keadilan restoratif, di mana keadilan tak hanya ditegakkan melalui hukuman, tapi juga melalui pengembalian kerugian pada masyarakat. RUU ini adalah kunci untuk memulihkan keuangan negara, meningkatkan kepercayaan publik, dan menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi tidak akan pernah menguntungkan. Namun, jalan menuju pengesahannya masih panjang. Perlu dukungan dari kita semua, dari masyarakat, untuk memastikan RUU penting ini segera menjadi undang-undang. Dengan disahkannya RUU perampasan aset, kita tidak hanya menghukum para koruptor, tapi juga mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Mari bersama-sama ambil kembali aset negara